Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertatap muka secara virtual di kajian Wisma pada malam Ahad ini. Kedua kalinya selawat berbingkai salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita akan nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, sebelum Ustazah mulai, gimana kabarnya mbak-mbak semuanya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Di masa pandemik seperti ini, Ustazah yakin beberapa dari teman-teman semua merasakan banyak sekali kefuturan gitu ya. Ada yang bingung ngapain ya di rumah ya habis PJJ, kira-kira aku mau buat aktivitas apa gitu. Ada juga yang malah bahagia gara-gara di rumah akhirnya bisa membantu orang tua. Gara-gara di rumah lebih banyak waktunya berkumpul dengan keluarga. Gara-gara di rumah bisa dekat dengan tetangga. Nah, jadi pintar-pintarnya kita nih ngambil hikmah dalam waktu pandemik ini. Apa saja ya hikmah yang sudah ku ambil, apa saja ya hal-hal bermanfaat yang sudah ku lakukan selama di rumah. Oke teman-teman, nah kali ini Ustazah Lail akan menyampaikan materi terkait perintah birrul walidain. Kebetulan sekali kita saat ini sedang dilanda pandemik, maka hal positif yang bisa kita ambil adalah waktu berkumpul dengan keluarga semakin banyak gitu. Terutama yang anak asrama, dan kebetulan memang ini semuanya anak asrama ya. Asrama yang biasanya tuh nggak pernah pulang, yang biasanya kalau di asrama Ustazah kapan sih perpulangan, Ustazah kapan sih waktunya liburan gitu ya. Nah, akhirnya doa-doa mbak itu terkabul gitu, yang dulu pengen pulang sekarang pulang lama gitu, bahkan nggak tahu baliknya kapan gitu. Nah, perintah birrul walidain terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 14. Mungkin dari beberapa teman-teman sudah pada hafal ya. Coba Ustazah akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kamu dikembalikan. Nah, dari sini Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan kita, telah menyapih kita, dan telah merawat membesarkan kita semua. Berbakti kepada orang tua yang lainnya yaitu dengan cara mendoakannya. Ustazah yakin teman-teman di sini sudah banyak yang hafal doa untuk kedua orang tua, dan harapannya Ustazah doa tersebut kita lantunkan setiap selesai sholat sebagaimana bunyi doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Dari sini kita meminta ampun kepada Allah untuk kita dan untuk kedua orang tua kita. Ustazah yakin
orang tua kita pasti sangat senang ketika melihat anaknya, anak-anak yang soleh tadi mendoakannya setiap malam, memintakan ampun kepada Allah. Doakan pula saudara-saudara yang lain, ya, adik kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara seiman kita. Maka doa yang kita panjatkan tadi insya Allah akan kembali kepada kita lagi. Tuh. Selanjutnya dengan cara melalui sedekah atas nama orang tua, itu biasanya tanah wakaf yang akan dijadikan masjid atau bangunan pesantren dan lain sebagainya. Maka kita bisa berwakaf atas nama orang tua kita. Perintah berbakti kepada orang tua juga ada di dalam sebuah hadis, bahwasanya ketika orang tua memiliki anak yang soleh dan solehah, itu adalah harta yang luar biasa yang akan ia bawa sampai nanti meninggal. Bagaimana sih bunyi hadisnya? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salati shadaqatin jari'ati aw ilmun yuntafaku bih aw waladin sholihin yad'una. Hadis ini artinya apabila anak cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak solih dan solihah yang berbakti kepada orang tua. Nah, ternyata ketika kita berbakti kepada orang tua dan kita menjadi anak yang solih dan solihah, itu akan menjadi pahala tersendiri buat orang tua kita, gitu ya. Luar biasa sekali. Ketika orang tua kita sudah meninggal, ia akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena kita sudah menjadi anak yang solihah. Kok bisa, Us? Nah, setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak solihah, ibadahnya, terus belajarnya, dan apapun itu ketika dia niatkan untuk ibadah, maka orang tuanya pun juga akan mendapatkan pahala yang sama. Itu orang tua yang sudah meninggal aja bahagia gitu ya. Apalagi ketika kita saat ini masih mendapati orang tua kita masih hidup, lantas kita di rumah membantunya. Nah, yang perempuan nih khususnya ya, dari pagi bangun terus bantu nyapu rumah. Terus yang hobi masak bisa bantuin orang tua untuk nyiapin sarapan buat keluarga. Agak siangan dikit, oke, fokus PJJ ya, karena itu memang kewajiban kita. Maka kita PJJ pun tidak salah ya. Dan orang tua pasti bahagia ketika melihat anaknya menjalankan pembelajaran online dengan baik. Nah, setelah PJJ selesai, kita bisa tuh bantuin lagi yang punya adik kecil, orang tuanya diringankan bebannya dengan cara kita yang ngomong adik, kita yang nyuapin adik, mungkin adiknya masih kecil gitu ya, atau kita yang mandiin adik dan lain sebagainya. Dan sudah yakin masih banyak sekali itu aktivitas-aktivitas di rumah atau kegiatan di rumah yang Mbak bisa bantu. Birrul walidain selanjutnya, yaitu dengan cara berkata yang sopan dan lemah lembut. Maka Ustazah berharap mbak-mbak semuanya mampu merendahkan suara ketika berbicara dengan orang tua di rumah. Tidak hanya orang tua, tapi juga kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nah, termasuk ketika di sekolahan, ustadz-ustadzahnya, atau ketika di rumah kepada tetangga yang umurnya lebih tua dari kita. Maka cara kita berbakti dengan cara tidak berkata yang memiliki volume cukup besar. Nah, yang terbiasa teriak-teriak, yang terbiasa bentak gitu ya, itu coba nanti dikurangin lagi. Jadi harapannya kita mampu berlemah lembut kepada beliau-beliau yang umurnya lebih tua daripada kita. Oke, selanjutnya yaitu dengan cara menuruti atau mematuhi perintah orang tua. Nah, yang masih sering menolak perintah orang tua atau yang masih sering nanti ketika disuruh orang tua, nah coba kita ubah sedikit gitu ya. Ya, sudah tahu kita semua punya kesibukan masing-masing. Bahkan mungkin bisa jadi tugasnya memang banyak gitu ya.
Akhirnya apa? Ketika diminta orang tua, itu banyak yang bilang, nanti Bu gitu, ini tugasnya masih banyak banget, nanggung kalau ditinggal gitu. Kalau memang tugas kita nggak bisa ditinggal, oke, nggak masalah gitu. Tapi kalau sebetulnya tugas kita ini bisa dikerjakan nanti dan perintah orang tua itu sangat penting atau mendesak, maka dahulukan yang diperintahkan kepada orang tua. Khususnya ketika perintah orang tua ini berkaitan dengan ibadah, maka harapannya apa yang orang tua perintahkan itu segera kita laksanakan. Terdengar tuh suara adzan, ibu atau ayah kita bilang tuh, Mbak, segera tuh laksanakan sholat, sudah adzan tuh. Maka sebagai anak yang solihah, kita harus segera mengambil sikap, yaitu wudhu, bersiap untuk melaksanakan sholat. Selain itu juga perintah yang berkaitan dengan aurat. Nah, buat mbak-mbak yang untuk saat ini belum bisa istiqomah menggunakan kaos kaki ketika keluar rumah, atau belum bisa menutup aurat dengan sempurna, ayo kita sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, itu tadi beberapa cara agar kita dapat birrul walidain di tengah pandemik seperti ini, khususnya buat mbak-mbak yang saat ini stay 24 jam di rumah gitu. Harapannya mbak-mbak semua lebih bermanfaat lagi untuk orang tua dan makin solihah gitu ya. Jadi nanti ketika sudah kembali ke asrama, sudah mendapatkan didikan langsung dari orang tua masing-masing, maka mbak-mbak bisa menjadi anak yang lebih baik gitu. Dan yang dulu sudah baik, nah semoga makin istiqomah. Udah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai ketemu di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.